Kalau kaum intelektual sekalian, wow, wow, gila, gila, gila. Luar binasa. Jadi guys, video ini mungkin tidak disukai oleh warga Konoha. Video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi guys, baru-baru ini ada perdebatan di media sosial. Siapa yang lebih jahat? Apakah Netanyahu atau Ayatullah Ali Khamenei? Siapa yang paling suci? Siapa yang paling jahat? Siapa yang paling banyak korban? Siapa yang paling banyak mengeksekusi orang yang mengkritik atau mendemo? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Disclaimer on, saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Saya tidak berpihak pada Ayatullah Ali Khamenei. Saya tidak berpihak pada Netanyahu. Saya tidak berpihak pada Iran. Saya tidak berpihak pada Israel. Saya benar-benar netral di video ini. Saya tidak bahas dari sudut pandang agama. Jadi kita kesampingkan dulu agama ya. Kalau sudah berhubungan dengan agama, maka warga Konoha itu mendadak childish gitu ya, mendadak kekanak-kanakan ya, mendadak tiba-tiba ngambek gitu ya. Ya kalau berdebat agama itu biasanya saya selalu hindari gitu. Makanya di TikTok itu saya selalu menolak untuk debat agama. Karena menurut saya pribadi, mendebatkan keyakinan itu suatu hal yang sia-sia. Keyakinan itu kan selera ya. Gimana kita mendebatkan selera? Nggak bisa. Jadi dalam hal ini juga kita tidak ada urusan dengan selera gitu ya. Saya tidak punya selera mendukung Ayatollah Ali Khamenei. Saya tidak punya selera mendukung Netanyahu juga gitu. Saya tidak punya selera mendukung Iran dan Israel. Nggak ada gunanya juga buat saya gitu. Saya juga nggak digaji kok gitu. Jadi saya benar-benar netral di video ini ya. Supaya apa? Supaya kita jangan kemakan hoax. Kalau saya perhatikan di media sosial itu ada berita-berita hoax. Di mana ya ada semacam kubu-kubuan gitu ya. Kubu Netanyahu ngejelek-jelekin Ayatollah Khamenei ya. Kubu Ayatollah Khamenei ngejelek-jelekan Netanyahu gitu. Nggak bakal selesai gitu. Jadi butuh seorang konten kreator yang independen gitu, yang berada di tengah-tengah gitu. Ya, dia nggak ke kiri, nggak ke kanan juga, nggak ke Netanyahu, nggak ke Ayatollah Khamenei juga. Kemudian, apakah kedua orang ini menggunakan ayat-ayat kitab suci menyerang satu sama lain? Nah, di video ini juga saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Mungkin video ini tidak disukai oleh warga Konoha. Kenapa? Karena saya akan dianggap pelin-pelan gitu. Kenapa? Karena saya tidak berpihak. Orang yang tidak berpihak itu biasanya dianggap pelin-pelan. Saya nggak ditinggalkan pengikut. Bodoh amat. Mau saya ditinggalkan pengikut kayak mau nggak ada pengikut kayak bodoh amat. Karena saya nggak nyari duit dari YouTube. Oke? Apa fakta yang jarang dibongkar seputar Ayatollah Khamenei versus Netanyahu? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Ternyata pada faktanya adalah baik Ayatollah Khamenei dan Netanyahu ada kelebihan dan kelemahan. Saya tidak mengatakan kedua tokoh ini suci, enggak. Ada kelebihan dan kelemahan. Saya tidak mengatakan kedua tokoh ini nggak punya salah gitu, enggak seperti itu. Kita mulai daripada kasus banyaknya orang yang meninggal perang yang dipimpin oleh Netanyahu dan Ayatollah Khamenei. Jadi guys, sebenarnya kalau boleh jujur itu ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Jumlah korban itu sebenarnya lebih banyak korban dari pihak Iran atau proksi-proksinya, Hama ya. Udah digabung sama Hama ya. Kemudian Houthi dan lain sebagainya. Ya, kalau bicara seputar perang, lebih banyak korbannya gitu. Baik sipil maupun tentara. Tapi warga Konoha sering mempelesetkan ini dengan kejahatan. Yang namanya perang itu nggak ada kejahatan guys. Mohon maaf, gini guys, maksudnya bukan saya nyuruh yang nonton video untuk berperang, bukan. Kalau sudah sepakat ya antar dua negara perang, ya nggak ada istilah, oh ini yang jahat, ini itu yang jahat. Nggak bisa seperti itu. Perang itu ibarat pukul-pukulan gitu, ibarat petinju. Apakah petinju itu ada yang jahat, ada yang nggak? Nggak ada. Ya mereka sama-sama bertinju satu sama lain, baik Netanyahu maupun Ayatollah Khamenei. Mereka saling pukul-pukul gitu. Jadi jangan berpikir kalau misalnya nih Netanyahu pukul Ayatollah Khamenei gitu ya. Ketika Israel pukul Iran misalnya, lalu warga Konoha mengatakan, oh Iran itu korban. Nggak boleh seperti itu. Ketika Iran memukul Israel ya, kemudian kita mengatakan, oh Israel korban. Nggak bisa seperti itu. Yang namanya perang mereka adu jotos gitu ya, bunuh-bunuhan gitu.
Jadi menurut data ternyata korbannya itu paling banyak diakibatkan oleh tentara IDF atau Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang jahat dalam masalah ini? Gak ada yang jahat, guys. Bahkan manusia sekalipun, manusia normal sekalipun bisa dikatakan jahat, guys, kalau kita bicara tentang kejahatan. Kejahatan itu kan tergantung keberpihakan kita, gitu. Kalau kita berpihak pada Ayatullah Khamenei, kita akan mengatakan Netanyahu jahat. Kalau kita berpihak pada Netanyahu, kita akan mengatakan Ayatullah jahat, gitu. Ya, manusia normal sekalipun bisa jahat. Karena gini, kita hidup itu kan membunuh pihak lain. Kita makan itu kan membunuh ayam kan, kita makan ayam misalnya, makan ikan, kita membunuh ikan kan, membunuh sapi misalnya. Itu namanya kejahatan kalau kita bicara tentang kejahatan. Ya, tapi kalau kita bicara perang, ya rule-nya nggak seperti itu. Kalau saya mengatakan, oh banyak warga sipil korban daripada Israel, Iran juga seperti itu kok. Hama juga seperti itu kok. Ya, mereka juga menyasar warga sipil juga gitu. Ya, jadi jangan merasa paling suci gitu ya. Kemudian ya kalau kita bandingkan hal ini dengan main tinju, ya Iran itu lebih banyak kena tinju gitu, kena pukul gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena mereka bodoh gitu. Kenapa seorang petinju bisa menang? Ya karena cerdas, karena kekuatan fisik, karena segalanya gitu. Sama seperti perang antara Israel dan Iran ini. Kenapa Iran itu kelihatan bonyok gitu ya, kalah dan sebagainya? Ya karena mereka bodoh gitu. Kenapa mereka ngajak perang orang lain? Karena mereka nggak siap gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh karena mereka diembargo, oh karena mereka disanksi, itu bukan alasan, guys. Amerika juga diembargo kok, tapi mereka bisa jadi negara maju. Siapa yang mengembargo Amerika? Korea Utara. Iran juga mengembargo Amerika, tapi mereka bisa jadi negara maju. Ya Israel juga diembargo kok. Diembargo oleh siapa? Oleh Iran gitu. Itu bukan alasan. Ya itu alasan yang dibuat-buat gitu ya. Kelihatan masuk akal, padahal itu nggak masuk akal ya. Itu bukan alasannya. Kemudian bagaimana dengan yang namanya jumlah demonstran atau pengkritik yang dieksekusi? Ya, baik Netanyahu maupun Ayatullah Khamenei, yang lebih banyak itu adalah korban daripada Iran atau Ayatullah Khamenei. Ada puluhan ribu menurut data. Ini menurut data guys ya. Jadi kalau mau bantu pakai data. Bagaimana dengan Netanyahu? Netanyahu nggak ada. Dia tidak anti kritik. Bukan berarti saya pro terhadap Israel di sini ya. Dia tidak anti kritik. Nggak pernah dia membunuh orang yang mengkritiknya. Nggak ada. Kecuali fatal gitu ya. Melakukan percobaan pembunuhan baru dia mengeksekusi. Ada tuh ya kemarin percobaan pembunuhan terhadap Netanyahu dieksekusi. Lalu bagaimana dengan Ayatullah Ali Khamenei? Ada puluhan ribu. Kalau misalnya mengatakan, oh bukan dia langsung kok yang mengeksekusi, tapi dia yang menandatangani. Yang bikin undang-undang kan dia. Itu permasalahannya. Ya secara tidak langsung dia yang membunuh gitu. Ya kan? Kan dia bisa menstop gitu. Sama seperti Netanyahu. Netanyahu bisa menstop pembunuhan. Ayatullah Khamenei juga seperti itu. Ya jumlah orang yang meninggal saat demonstrasi, ya, kemudian ketika ada mengkritik dan sebagainya, bahkan mencerahkan orang, yang banyak itu adalah Ayatullah Ali Khamenei. Makanya Ayatullah Khamenei ini dikatakan jahat gitu. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti seolah-olah saya berpihak pada Israel. Ini memang permasalahan yang sangat rumit sekali gitu ya. Jadi jangan ini guys, jangan egois gitu ya. Tadi di awal gue sudah mengatakan ya yang menghasilkan banyak korban itu Israel, bukan berarti saya berpihak pada Iran gitu ya. Jadi saya benar-benar netral. Makanya orang yang netral itu, orang yang independen di Konoha itu adalah orang yang paling dibenci gitu karena abu-abu, nggak jelas gitu ya, nggak jelas berpihak kemana gitu. Jadi kalau kita nggak berpihak, biasanya kita tuh akan ditinggalkan. Itu sebenarnya kelicikan warga Konoha. Itu sebenarnya kebodohan warga Konoha. Ya, karena dunia ini kan bukan hitam putih, abu-abu gitu. Ada hitam dan putih. Artinya gini, disclaimer on ya. Kita tidak bisa melihat perang ini hanya dari satu sudut pandang, harus dari berbagai sudut pandang. Ya, disclaimer on ya. Kemudian selain itu, kalau mereka melakukan serangan, baik Ayatullah Khamenei dan Netanyahu, ternyata mereka ngambil dalil-dalil dari kitab suci. Menurut dari Detik News, ternyata Ayatullah Ali Khamenei menggunakan dalil-dalil kitab suci menyerang Israel.
Netanyahu juga seperti itu. Terlepas siapa yang paling sering itu permasalahan belakang, tapi pernah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka menggunakan ayat-ayat kitab suci? Apa alasannya? Karena orang Iran maupun orang Israel menganggap perang ini adalah perang agama. Sehingga mereka militan, tentara mereka militan. Ini bukan perang negara, itu dari sudut pandang pola pikir mereka. Sehingga kita terseret. Kita terseret, terbawa-bawa. Kenapa? Karena mereka bawa-bawa agama. Yang bawa-bawa agama itu bukan kita. Kita hanya mengikuti. Yang bawa-bawa agama itu adalah Iran dan Israel. Buktinya apa? Buktinya Ayatullah Ali Khamenei bawa-bawa kitab suci. Netanyahu juga seperti itu. Saya tidak berpihak di videonya. Sehingga kita tersedot gitu ya. Perhatian tersedot. Kemudian kita juga dimanfaatkan oleh orang-orang seperti ini. Jadi kita nggak boleh dimanfaatkan oleh orang-orang seperti ini. Makanya warga Konoha itu kan sering dikata-katain oleh oknum-oknum agama maksa ya. Agama maksa mengatakan, lihat tuh ya, Kristen diludahin di Israel. Tujuannya apa? Tujuannya itu kalian nggak usah bela nggak usah bela Netanyahu. Ya umat Muslim juga bela Iran kan. Ya sama-sama membela gitu. Kenapa saling membela ya, saling membawa agama tapi menyalahkan satu sama lain? Ya, mohon maaf bagi interview saya tidak berpihak pada siapapun ya. Saya benar-benar netral gitu, jujur gitu. Makanya saya katakan dari awal, mau siapapun yang nonton video saya nggak peduli gitu. Saya ngomong apa adanya, jujur gitu. Saya nggak ada beban gitu. Saya nggak berpihak pada siapapun ya. Terserah mau ditonton mau nggak, bodoh amat. Yang penting saya ngomong by data, by fakta. Kemudian selain itu, siapa yang paling jahat? Kalau bicara tentang perang nggak ada yang paling jahat, nggak ada yang paling suci. Ya, tapi kalau masalah otoriter, anti kritik, Ayatullah Ali Khamenei adalah peringkat pertama yang paling jahat di Timur Tengah. Itu harus diakui. Kalau misalnya mengatakan, oh dia nggak lebih jahat daripada Stalin dan sebagainya, kita bicara di ranah Timur Tengah. Ya, karena Netanyahu itu jarang banget ya kalau saya perhatikan ya membunuh yang namanya yang mengkritik ya. Ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan ada semacam keanehan di Israel ya semenjak terjadi perang apa itu. Ternyata mereka sangat-sangat diuntungkan karena perang ini. Bukan berarti saya mengatakan Israel memanfaatkan ya, bukan. Tapi ini by nature gitu ya. Maksudnya ini normal gitu ya, nggak didesain gitu. Apa itu? Penjualan senjata meningkat. Kenapa orang-orang beli senjata ke Israel? Apa alasannya? Ya karena terbukti di medan perang gitu. Karena dunia melihat bahwa senjata Israel itu luar biasa, presisi gitu ya, bisa membombardir Ayatollah Khamenei. Sehingga dunia terbelalak. Wah, kok bisa gitu ya? Sehingga apa? Sehingga pembelian senjata naik gitu. Bahkan Konoha juga membeli senjata kok dari Israel. Kita tuh munafik sebenarnya guys. Kita menggunakan pihak ketiga gitu ya, atau pihak kedua gitu, untuk beli senjata dari Israel supaya nggak diketahui oleh media, nggak diketahui oleh warga Konoha gitu ya, nggak diketahui oleh warga Konoha yang malas membaca gitu ya. Kalau malas membaca nggak bakalan bisa mengetahui ini. Kemudian selain itu ya, tanpa kita sadari, ternyata walaupun perang ini sebenarnya bikin banyak korban, ya kemudian bikin orang sengsara, tapi ada yang diuntungkan. Yang diuntungkan itu Israel. Ya penjualan senjata naik gila-gilaan. Walaupun biaya perang tinggi. Kenapa? Karena orang melihat, wah mantap banget ya senjata Israel. Sehingga orang beli gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang yang lain, kayaknya Iran ini dijadikan lapangan untuk menguji senjata ya. Kalau kita melihat dari berbagai sudut pandang ya. Iya kayaknya seperti itu. Makanya dunia ini kan nggak ada yang adil sebenarnya. Dunia ini bukan tempat yang adil. Dunia ini panggung sandiwara. Ya dulu Israel dan Iran CS-an gitu ya. Bestian. Sekarang mereka perang gitu. Ya kita nggak tahu kan 1000 tahun lagi atau 2000 tahun lagi Konoha mungkin bisa berteman akrab dengan Israel kan, kita nggak tahu kan. Sekarang kotok-kotokan gitu ya, bisa berteman akrab dengan Israel juga nanti di masa depan, kita nggak tahu kan. Jadi jangan bodoh gitu ya.
kita melihat masalah itu dari berbagai sudut pandang, jangan hanya dari satu sudut pandang. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Silahkan simpulkan sendiri. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah menikmati. Saya kaum intelektual, salam rasional.